Racikan Berita 1. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Yang selama ini tidak digambarkan oleh lawan-lawan politiknya sebagai orang yang mempunyai kejahatan di masa lalu. Jadi sebuah cara untuk membangun opini secara masif di generasi Z bahwa Prabowo tidak mempunyai dosa di masa lalu, dan itu fokusnya kepada generasi Z. Kalau generasi kami, sejarah itu sudah sangat lama sekali. Teman-teman di LSM, teman-teman di pegiat-pegiat HAM, warga korban berjuang, isunya juga sudah menjadi isu utama, bukan hanya setiap pemilu. Ya sudah tidak mempan lagi, tetapi kalau generasi Z adalah perebutan ini. Perebutan, selain populasinya jumlahnya banyak, kedua dia tidak mengalami sejarah itu. Sehingga saya katakan kepada teman satu sel saya, Budiman telah memanipulasi sejarah. Sejarah gelap yang dilakukan oleh Prabowo dibungkus oleh Budiman dan sebenarnya ditujukan kepada generasi Z bahwa Prabowo tidak melakukan pelanggaran HAM berat atau kejahatan HAM karena dia menjalankan tugas negara, sesuatu yang normal-normal, sesuatu yang disuntikan kepada generasi Z untuk dibangun kesadaran Prabowo adalah pemimpin yang tidak bernoda, pemimpin yang tidak bengis, bahkan sekarang mencoba digambarkan pemimpin yang lucu, yang penuh yang gembira dan sebagainya. Semua dimanipulasi, fokusnya ke generasi Z yang paling mungkin diilusi oleh statement-statement yang dilakukan oleh Budiman dan aktivis 98 lainnya. Saya pikir arahnya ke sana. Kenapa? Tujuannya generasi Z. Ada dua hal. Dan saya katakan apa yang dilakukan oleh Budiman dan aktivis 98 telah meracuni generasi sekarang. Karena mengaburkan kejahatan HAM. Menganggap penculikan bukan sebuah kejahatan HAM. Sehingga pemerintah ke depan apabila melakukan penculikan, ya sesuatu yang normal dan itu merupakan tugas dari aparatus negara. Yang berikutnya juga ingin membuang jejak dengan mengatakan 9 orang sudah dikembalikan kepada keluarganya. Tetapi dari kesaksian-kesaksian yang diculik, yang awal-awal waktu itu memberi kesaksian, belum bersentuhan dengan Prabowo, seperti Pius dan yang lain-lain, mengatakan mereka bertemu dengan beberapa 13 aktivis seperti Yani Afri, Sony, bertemu dengan Pius, bertemu dengan Faisal Reza, Desmond, dan mengatakan mereka sudah ditahan 10 bulan. Sebuah tindak kejahatan yang begitu sadis, menahan orang 10 bulan di penjara, dan akhirnya tidak kembali. Sudah begitu lama disekap, akhirnya juga tidak kembali. Jadi Prabowo sudah melakukan operasi penculikan cukup lama. Ini coba dikaburkan oleh Budiman dan teman-teman aktivis 98.
PBB mengatakan selama nasibnya belum jelas, dianggap masih terjadi pelanggaran HAM. Hari ini Prabowo sebenarnya masih melakukan pelanggaran HAM karena diduga masih menyekap 13 orang itu yang nyata-nyata bertemu dengan aktivis yang sudah dikembalikan. Racikan Berita 1.